Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau makan nasi itu harus habis. Kalau tidak habis, nanti nasinya bisa menangis. Kalimat itu memang kadang terdengar konyol. Tapi kok bisa nasi menangis? Kan nggak mungkin. Nah, sebuah petuah penuh makna memang. Namun sampai sekarang belum tahu jawabannya. Namun demikian, mari kita sama-sama cari tahu kenapa nasi bisa menangis. Tidak terbayangkan memang betapa sia-sianya membuang makanan, khususnya nasi. Saat kita membuang-buang makanan, ternyata ada tetangga kita yang diam-diam kelaparan. Tidak terbayangkan memang betapa susahnya membeli sebungkus nasi bagi si miskin. Petuah nasi menangis inilah yang mendasari bahwa sesuap nasi saja bisa begitu mahal harganya bagi mereka yang miskin. Dari sinilah bisa-bisa air mata kita membuncah melihat tetangga kita merintih menahan lapar. Apalagi pada saat pandemi sekarang ini, dibandingkan dengan orang yang serba ada dan bisa makan apa saja, tinggal mereka memesan. Jadi ketika kita berkecukupan, bergelimang harta, banyak makanan, malah membuang-buang makanan tanpa beban. Sungguh perbuatan kurang romantis, sahabatku sekalian. Di dalam kita menghargai sebungkus nasi, kadang nasi ayam campur, kadang nasi padang plus rendangnya sekalian. Ya, cobalah kita buang begitu saja. Cobalah tengok terkadang kehidupan pengemis yang mengais-ngais di tempat sampah demi mendapatkan hanya sisa-sisa makanan dari orang kaya. Apa tidak terketuk hati-hati orang kaya untuk sedikit kasih nasi bungkus saja? Dengan bersedekah nasi bungkus, itu tidak membuat orang jadi jatuh miskin kok. Cara-cara bersedekah nasi bungkus bagi dermawan itu merupakan pahala besar dan kemudian mencuci perolehan harta benda mereka. Jadi ingat kata para ulama, adalah orang yang paling banyak menghuni neraka adalah orang-orang yang pelit, yang kikir, yang medit. Paling banyak dihisab di akhirat nanti adalah dari mana harta itu dan untuk apa digunakan. Jadi ketika kita merasa bahwasannya kita punya sedikit kelebihan, kita peduli pada orang lain, itulah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 268. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Setan itu menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat buruk atau kikir, sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Setelah kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, lewat pesan ini saya mengajak sahabat-sahabat donatur sekalian, para dermawan, untuk bersedekah meskipun hanya sebungkus nasi. Lembaga Amal Mujahidin juga mau kok rela untuk membagikan pada orang-orang yang membutuhkannya. Selanjutnya dari sedekah nasi bungkus itu yang mendapatkan akan mendoakan kebaikan bagi orang yang bersedekah. Kan kita nggak ngerti dari mana saja doa itu akan dikabulkan. Makanya seperti kata orang-orang tua dahulu, maka ini tentunya akan menunda tangisan nasi. Jangan sampai nasi itu menangis. Maksudnya jangan sampai nasi itu terbuang sia-sia. Dengan bersedekah nasi bungkus tidak akan membuat orang jatuh miskin kok. Justru dengan bersedekah itu mendekatkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Begitu kita mengejar dunia saja,
akhirat itu tidak ikut. Sebaliknya, apabila kita mengejar akhirat, dunia akan turut serta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin itu kok. Kejar dunia, akhirat gak ikut. Kejar akhirat, insya Allah dunia akan ikut. Allah yang sudah menjamin. Petua orang tua itu ada benarnya kan. Jangan membuang-buang nasi, sebab cara memperolehnya juga susah payah. Ibaratnya kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala. Akrobat kan. Nah, begitu nelangsanya orang yang tidak mendapatkan nasi untuk makan. Apalah artinya bagi dermawan, bagi orang-orang yang punya, menyedekahkan sebungkus nasi bagi fakir miskin. Cara ini menyiratkan penghormatan kepada nasi yang membuat perut kita menjadi kenyang. Menyedekahkan nasi kepada fakir miskin itu bentuk aktivitas sederhana, namun menyimpan filosofi yang mendalam. Nasi-nasi yang disedekahkan itu akan mendoakan para dermawan, lembaga amal mujahidin semuanya. Hal tersebut menyiratkan sedekah nasi bungkus tidak membuat orang kaya menjadi jatuh miskin. Nasi juga bahagia apabila manusia itu bisa saling berbagi kepada manusia yang lain dan mendapatkan pahala. Mungkin itu yang dikatakan oleh orang tua kita dulu. Dan lebih dari itu, sedekah nasi bungkus itu ada jaminan pahala, yaitu surga. Orang dermawan, rendah hati, tidak bergaya hidup mewah, senang bersedekah nasi bungkus saja, itu menjadi tabungan pahala untuk akhirat nanti kok. Jadi marilah rekan-rekan donatur lembaga amal mujahidin, kita terus beramal, kita terus bersedekah. Karena ketika kita bersedekah pada orang, kadang mulut dari orang yang menerima sedekah kita itu berdoa untuk mereka yang sedekah. Dan kita tidak tahu, sama sekali kita tidak tahu dari mana doa-doa siapa yang diterima. Mungkin doa kita, mungkin doa orang yang kita beri sedekah. Tetap mari kita bersedekah walaupun di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.